Selain WHV, bisa jadi visa ini menarik buat kalian yang mau ke Australia. Halo para pejuang Australian Dream, gimana kabarnya kalian semua? Semoga masih semangat ya ngejar Australian Dream kalian. Kenalin, nama saya Adrian, saya juga salah seorang pejuang Australian Dream yang saat ini ada di Australia pakai visa working holiday. Di video kali ini saya mau cerita tentang salah satu visa yang mungkin bisa jadi opsi kalian kalau mau kerja di Australia, yaitu Agriculture Visa. Banyak orang tuh mengira kalau WHV itu satu-satunya jalan buat kerja di Australia. Padahal ada banyak pilihan visa lain yang bisa dipilih untuk kita kerja di Australia. Salah satunya yang saya mau ceritain hari ini tuh, yaitu Agriculture Visa. Disclaimer dulu, saya ini bukan agen migrasi ya. Cerita yang mau saya bagiin hari ini itu murni pengalaman saya dan informasi yang saya dapat dari internet. Video ini direkam pada tanggal 23 Januari 2022. Jadi mungkin saat kalian tonton di kedepan waktu-waktu ini, ada beberapa informasi yang mungkin sudah berubah atau sudah diupdate oleh pemerintah Australia. Jadi kalau kalian ada informasi yang terbaru, ada update, atau mungkin mau mengkoreksi informasi yang saya berikan, boleh banget. Tinggal ketik aja di kolom komentar bawah, supaya semuanya terupdate dan semuanya mendapat informasi yang paling baru ya. Pertama, Agriculture Visa itu apa sih? Gini, Agriculture Visa itu perjanjian baru antara pemerintah Indonesia dengan beberapa negara-negara di ASEAN yang memfasilitasi warga negara ASEAN untuk datang ke Australia dan bekerja di bidang agriculture. Perjanjian ini didasari oleh perjanjian lain antara pemerintah Australia dengan pemerintah Inggris yang isinya semua warga negara Inggris ketika mereka mau ke Australia, mereka bisa tinggal di Australia selama 3 tahun tanpa syarat apapun. Sebelumnya, warga negara Inggris itu kalau mau ke Australia, mereka hanya diberi waktu untuk tinggal setahun dan bisa diperpanjang setiap tahun, tapi mereka harus bekerja di farm. Dengan perjanjian baru antara Australia dan Inggris ini, ketentuan itu dihapus. Jadi mereka nggak perlu lagi kerja farm buat memperpanjang masa tinggal mereka di Australia. Implikasinya berarti ada kekurangan tenaga kerja dong, karena dari tahun-tahun sebelumnya, warga negara Inggris tuh menyumbang sekitar 10.000 sampai 15.000 pekerja di bidang farm setiap tahun. Kalau mereka nggak perlu kerjain itu lagi, berarti bakal berkurang kira-kira sebanyak itu dong pekerja di bidang farm. Oleh karena itulah pemerintah Australia membuat perjanjian baru dengan negara-negara ASEAN yang kita sebut dengan Agriculture Visa. Perjanjian ini tuh kira-kira di bulan Juni atau Juli 2021, dan pada waktu itu belum banyak detail sih yang dibagikan ke kita soal agriculture visa itu seperti apa. Tapi pemerintah Australia berjanji di akhir bulan September 2021 mereka akan memberikan detail lebih lanjut soal agriculture visa. Link beritanya nanti saya kasih di bawah juga, jadi kalian bisa baca sendiri beritanya dan kalian bisa baca lebih detail di sana ya. 30 September 2021, akhirnya yang ditunggu datang juga. Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade memberikan update terbaru soal agriculture visa. Saya bakal bagiin linknya juga di deskripsi bawah, jadi kalian bisa baca sendiri lagi dan kalian pahami sendiri juga ya. Tapi saya kasih beberapa info penting yang saya dapat dari website tersebut. Pertama, visa ini terbuka untuk pekerja low skill atau semi skill untuk bekerja di Australia di bidang agriculture termasuk meat processing, fishery, dan forestry. Lalu yang kedua, visa ini adalah suplemen dari visa serupa yang sudah berjalan untuk negara-negara Pasifik. Untuk tahap ini akan ada 2 fase kedatangan pekerja migran agriculture ini. Dan di tahap pertama itu sekitar bulan Desember 2021 sampai Maret 2022. Dan yang terlibat itu adalah employer-employer yang sudah terbiasa berurusan dengan pengerja dari negara Pasifik. Di fase kedua, yaitu sekitar bulan April 2022, akan lebih banyak employer yang dilibatkan dan akan lebih banyak juga pekerja migran yang akan didatangkan dengan visa agriculture ini. Lalu yang ini yang keren juga, melalui visa ini akan ada kemungkinan untuk menjadi permanent resident, di mana semua orang banyak banget yang pengen jadi permanent residence-nya Australia. Tapi secara garis besar, masih belum banyak detail yang diberikan soal syarat untuk pengajuan visa agriculture ini. Jadi kita harus menunggu lebih lagi ya buat detail-detail selanjutnya.
tanggal 25 Oktober tahun lalu, saya dapat email dari AgriLabor soal visa ini. AgriLabor itu salah satu agensi kerja besar di bidang agriculture di Australia. Dan dia itu bisa dibilang agensi yang legit, bukan scam, agensi yang bagus kok. Saya juga pernah kerja sama mereka, makanya saya dapat email update ini dari mereka. Informasi paling utama yang saya tangkap dari email ini adalah visa ini belum dikonfirmasi secara full oleh pemerintah Australia. Tapi mereka akan mengadakan semacam trial dulu di akhir Desember 2021 sampai Maret 2022 dengan menunjuk 11 employer yang sudah terbiasa untuk mengurus pekerja-pekerja migran, terutama yang dari Pasifik kemarin. Dan AgriLabor adalah salah satu dari 11 employer tersebut. Lalu di akhir email, AgriLabor juga memberikan link kalau kita mau mendaftarkan ketertarikan kita di visa ini supaya bakal di-follow up lebih lanjut oleh mereka kalau ada info-info berikutnya. Lalu pada tanggal 11 November tahun 2021, saya sempat telepon salah satu recruiter dari AgriLabor dan saya ngobrol nih soal agriculture visa ini. Saya pengen dapat informasi lebih lanjut karena saya sebenarnya juga tertarik. Ini beberapa informasi yang saya dapat ya. Untuk fase awal, diperkirakan ada 1.000 kuota yang akan diberikan oleh pemerintah untuk visa ini. Dan 1.000 kuota tersebut akan dibagi ke 11 employer yang sudah ditunjuk. Dan untuk AgriLabor sendiri, dia mendapatkan sekitar 80 kuota. Dan sampai pada tanggal tersebut, ada sekitar 1.000 orang yang sudah mendaftarkan ketertarikannya di AgriLabor, dan banyak dari mereka juga yang adalah mantan-mantan WHV yang sudah pulang ke Indonesia dan pernah bekerja di bidang pertanian bareng AgriLabor. Kata rekruternya, ya orang-orang ex-WHV ini ya tentu akan menjadi prioritas pertama, karena mereka terbukti bahwa mereka sudah bisa beradaptasi dengan kehidupan di Australia, dan mereka juga memberikan performa yang bagus ketika dulu kerja di AgriLabor juga. Lalu pengurusan visa ini akan dilakukan oleh agensi atau employer yang ditunjuk, yaitu AgriLabor-nya ini kalau dalam kasus ini ya. Jadi bukan pengurusan mandiri. Dan selama kita bekerja dengan visa ini, karena nanti yang mengurus visanya bukan kita sendiri, tapi agensinya, kita akan terikat kontrak kerja dengan agensi tersebut selama masa durasi visa kita. Jadi kita nggak bisa seenaknya pindah-pindah kerja. Lalu pada tanggal 26 November, AgriLabor mengadakan meeting online, information session, yang isinya itu membagikan informasi-informasi soal agriculture visa kepada orang-orang yang tertarik. Tapi ketika saya ikut pun sebenarnya tidak banyak informasi baru yang saya dapatkan, karena kebanyakan mereka membagikan soal informasi kehidupan di Australia, kerja farm itu seperti apa, dan testimoni pengerja-pengerja sudah bekerja di AgriLabor. Dan di hari itu juga, saya sempat ngobrol dengan recruiter AgriLabor yang lain untuk tanya lebih lanjut soal agriculture visa, dan dari obrolan tersebut, saya memutuskan untuk tidak apply agriculture visa. Karena dengan visa ini, saya tidak bisa membawa dependen atau tidak bisa membawa keluarga. Sampai saat itu, status visa ini masih gantung dan tidak jelas dari pemerintah Australia. Pada tanggal 12 Desember, ada teman saya yang dia masih di Indonesia juga, dia coba untuk mengapply di link yang diberikan AgriLabor. Dia lalu diinterview secara online oleh AgriLabor, dan di interview itu, pada akhirnya, dia diarahkan ikut WHV, bukan agriculture visa. Karena sampai saat itu pun, masih belum ada kejelasan dari pemerintah soal agriculture visa. Jadi lagi-lagi status visa ini masih gantung atau belum jelas. Lalu update terakhir yang saya dapat yaitu pada tanggal 19 Januari 2022. Ternyata ada pertemuan antara Dubes Australia untuk Indonesia dengan Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia. Ternyata yang mereka bahas adalah soal agriculture visa. Semoga nih ya segera ada titik temu, segera ada titik terang dan kepastian soal visa ini. Karena saya yakin pasti banyak banget yang nungguin visa ini nih. Lalu apa yang bisa saya simpulkan dari visa ini? Pertama, agriculture visa bisa jadi opsi juga buat teman-teman yang pengen kerja di Australia selain dengan WHV. Tapi jika dibandingkan dengan WHV, mungkin ada beberapa keterbatasan dari visa ini. Yaitu kita nggak bisa travel sesuka kita, dan kita nggak bisa pindah-pindah kerja sesuka kita. Bahkan kalau soal uang, saya bisa bilang bahwa WHV memiliki kemungkinan untuk mendapat uang lebih banyak. Karena WHV itu kita bisa bekerja selama 12 bulan full dalam setahun. Kalau agriculture visa, kayaknya sih kita cuma bisa kerja selama 9 bulan dalam setahun. Dengan agriculture visa, kita cuma bisa bekerja di farm dan di employer yang sama, jadi kan ya gajinya nggak banyak pilihan nih. Kalau dengan WHV, kita bisa memilih pekerjaan yang mungkin dapat gaji lebih gede di tempat lain,
nggak harus di farm. Tapi kalau kita melihat ke jangka panjangnya, dengan kemungkinan adanya permanent residency dari visa agriculture, ini bisa jadi juga opsi yang menarik nih buat teman-teman yang pengen tinggal secara permanen di Australia. Untuk syaratnya agriculture visa sendiri, kemungkinan besar akan mirip dengan syarat-syarat dari visa yang sudah ada untuk negara-negara Pasifik. Walaupun sampai sekarang masih belum ada detail resmi soal visa ini seperti apa, syaratnya apa aja. Jadi ya sekarang kita cuma bisa nunggu aja detail-detail resminya dari pemerintah Australia. Jadi itu sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa klik like, subscribe, dan bagiin ke teman-teman kalian supaya semua orang juga tahu soal informasi ini, nggak cuma kalian. Dan kalian kalau ada masukan, ada yang mau dikoreksi dari informasi saya, seperti saya bilang di awal tadi, boleh banget. Tinggal ketik aja di kolom komentar bawah. Oke, thank you for watching dan see you in Australia ya.